Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Sifaur Ramadona dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini, saya akan menyelesaikan problem 854 di buku Ken Koplis. Nah, konsentrasi larutan natrium hidroksida dalam triple efek evaporator. Evaporator efek rangkap 3 menggunakan umpan maju akan digunakan untuk memekatkan 10% berat larutan natrium hidroksida yang masuk pada suhu 37,8 derajat Celcius sampai 50%. Steam yang digunakan masuk pada 58,6 kPa, tekanan absolut di ruang ketiga adalah 6,76 kPa, laju alir umpan adalah 13.608 kg per jam, koefisien perpindahan panas sama dengan U1 sama dengan 6.246, U2 sama dengan 3.407, dan U3 sama dengan 2.271 watt per meter persegi Kelvin. Semua efek memiliki luas yang sama. Hitung luas permukaan dan konsumsi uap. Nah, yang pertama diketahui yaitu ada 3 evaporator dengan feed yang masuk sama dengan 13.608 kg per jam, XF-nya 10%. Kemudian steam yang masuk yaitu dengan tekanan 58,6 kPa. Nah, keluaran dari evaporator 1 ini akan masuk ke evaporator 2. Keluaran evaporator 2 akan masuk ke evaporator 3. Sehingga tekanan pada evaporator 3 yaitu 6,76 kPa dengan X3-nya 50%. Kemudian U1-nya sama dengan 6.246 watt per meter persegi Kelvin, U2 sama dengan 3.407 watt per meter persegi Kelvin, U3 sama dengan 2.271 watt per meter persegi Kelvin. Yang ditanya adalah luas permukaan dan steam. Kemudian kita jawab yang pertama step 1. Mencari T3 dengan interpolasi data apendik A29. Nah, datanya kita peroleh seperti ini. Nah, tadi diketahui bahwa tekanannya 6,76 kPa. Berapa sih T3-nya? Di sini X sebagai P dan Y sebagai T atau suhu. Rumusnya yaitu Y1 plus X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Sehingga diperoleh Y sama dengan 38,26 derajat Celcius. Jadi T3 sama dengan 38,26 derajat Celcius. Kemudian kita mencari TS dengan interpolasi data apendik A29. Datanya seperti ini. Tadi sudah diketahui bahwa tekanan steam yaitu 58,6 kPa. Berapa T steamnya? Menggunakan rumus yang sama sehingga diperoleh TS sama dengan 85,31 derajat Celcius. Kemudian step yang kedua, neraca massa overall. F sama dengan L plus V. F sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3. Tadi diketahui feed-nya sebesar 13.608. Sehingga persamaannya menjadi 13.608 sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3. Kemudian neraca massa komponen, yaitu rumusnya F dikali XF sama dengan L3 dikali X3. F-nya 13.608, XF-nya 0,1 dan X3-nya 0,5. Sehingga L3-nya diperoleh 2.721,6 kg per jam. Kemudian kita substitusi persamaan 1 dan 2. Jadi L3-nya kita masukkan ke persamaan 1.
Sehingga persamaannya menjadi 13.608 sama dengan 2.127,6 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Sehingga V1 plus V2 plus V3 sama dengan 10.886,4. Nah, kita asumsikan bahwa V1, V2, V3 sama, sehingga diperoleh V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 10.886,4 dibagi 3, sehingga 3.628,8 kg per jam. Kemudian mencari neraca massa total masing-masing efek. Untuk yang evaporator pertama adalah F sama dengan V1 ditambah L1. Fitnya 13.608 sama dengan V1 yaitu 3.628,8 ditambah L1. Sehingga diperoleh L1 sama dengan 9.979,2 kg per jam. Kemudian di evaporator 2 yaitu L1 sama dengan V2 ditambah L2. L1 ini adalah hasil perhitungan yang di evaporator pertama tadi, yaitu 9.979,2 sama dengan 3.628,8 ditambah L2. Sehingga diperoleh L2-nya yaitu 6.350,4 kg per jam. Kemudian di evaporator ketiga yaitu L2 sama dengan V3 ditambah L3. L2-nya menggunakan hasil di evaporator 2 yaitu 6.350,4 sama dengan 3.628,8 ditambah L3. Sehingga diperoleh L3-nya yaitu 2.721,6 kg per jam. Kemudian kita mencari neraca massa komponen masing-masing efek. Untuk di evaporator 1 yaitu F dikali XF sama dengan L1 dikali X1. 13.608 dikali 0,1 sama dengan 9.979,2 dikali X1, sehingga diperoleh X1 sama dengan 0,136. Kemudian di evaporator 2 yaitu L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2. 9.979,2 dikali 0,136 sama dengan 6.350,4 dikali X2, sehingga diperoleh X2-nya sebesar 0,214. Kemudian di evaporator 3 yaitu L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. 6.350,4 dikali 0,214 sama dengan 2.721,6 dikali X3, sehingga diperoleh X3-nya 0,5. Kemudian kita cek apakah balance antara yang masuk di evaporator 1 sama dengan keluaran di evaporator 3. Nah, ternyata hasilnya adalah balance. Kemudian di step 3, karena tidak ada BPR, maka kita menggunakan persamaan 85.5. Sigma delta T sama dengan TS min T3 sama dengan 85,31 dikurangi 38,26. Sehingga diperoleh sigma delta T sama dengan 47,049 derajat Celcius. Kemudian kita menggunakan persamaan 856 untuk mencari delta T masing-masing evaporator. Untuk yang pertama, delta T1 menggunakan rumus sigma delta T dikali 1 per U1 per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3.
U1, U2, dan U3 tadi sudah diketahui di soal, sehingga diperoleh delta T1 sama dengan 8,426 derajat Celcius. Kemudian delta T2 menggunakan rumus yang sama, namun untuk yang atas atau pembilangnya itu 1 per U2, sehingga diperoleh hasilnya 15,45 derajat Celcius. Nah, untuk delta T3 diperoleh 23,17 derajat Celcius. Sehingga total delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 sama dengan 47,049 derajat Celcius. Kemudian kita mencari T1 sama dengan TS min delta T1 sama dengan 85,31 dikurangi 8,426, sehingga diperoleh T1 sama dengan 76,8 derajat Celcius. Kemudian kita mencari T2 sama dengan T1 min delta T2 sama dengan 76,884 dikurangi 15,45, sehingga diperoleh T2 sama dengan 61,434 derajat Celcius. Kemudian mencari T3 sama dengan T2 min delta T3 sama dengan 61,434 dikurangi 23,17, sehingga diperoleh T3 sama dengan 38,2634 derajat Celcius. Kemudian kita ke step 4, yaitu mencari kapasitas panas masing-masing komponen F, L1, L2, dan L3. Untuk yang fit, yaitu CPF sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,1 sama dengan 4,0725. Untuk yang L1, yaitu CP1 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali X1. X1 nya yaitu 0,0714, sehingga diperoleh CP1 sama dengan 4,022. Kemudian L2 yaitu CP2 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali X2 nya tadi yaitu 0,125, sehingga diperoleh CP2 sama dengan 3,896. Kemudian L3 yaitu CP3 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,5 sama dengan 3,015. Kemudian kita ke step 5, yaitu mencari panas laten tiap suhu melalui data di appendix A29. Nah, yang pertama tadi T1 diketahui kita peroleh 76,88 derajat Celcius, sehingga data di appendix A29 seperti ini. Kemudian kita menggunakan rumus interpolasi yang sama seperti tadi, sehingga diperoleh lambda 1 sama dengan 2320,62 kJ per kilogram. Kemudian untuk yang kedua yaitu T2 sama dengan 61,44 derajat Celcius. Kemudian data di appendix seperti ini. Kemudian kita mencari lambda 2 menggunakan rumus interpolasi, sehingga diperoleh hasilnya 2354,952 kJ per kilogram. Kemudian yang ketiga yaitu T3 sama dengan 38,26 derajat Celcius. Data di appendix-nya seperti ini, sehingga diperoleh lambda 3 sama dengan 2410,86 kJ per kilogram. Kemudian yang keempat yaitu TS sama dengan 45,31 derajat Celcius. Data di appendix-nya ini, sehingga diperoleh lambda S sama dengan 2295,198 kJ per kilogram. Kemudian kita mencari neraca massa untuk V1, V2, dan V3. V1 yaitu sama dengan
V min L1. V1 sama dengan 13.608 dikurangi L1. Kemudian L1 sama dengan V2 ditambah L2 sama dengan V2 sama dengan L1 min L2. Kemudian yang ketiga yaitu L2 sama dengan V3 ditambah L3. Sehingga V3-nya sama dengan L2 dikurangi 2721,7. Nah, sehingga neraca energi masing-masing efek untuk yang evaporator pertama yaitu F dikali CPF dikali TF min T1 ditambah X kali lambda S sama dengan V1 dikali lambda 1. Maaf ya, yang H1 itu seharusnya lambda 1. Jadi 13.608 dikali 4,0725 dikali 37,8 dikurangi 76,89 ditambah S dikali 2295,198 sama dengan 13.608 dikurangi L1 dikali 2320,62. Kita kalikan sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 2 min negatif 2.100.066.111 ditambah S dikali 2295,198 sama dengan 31.579.000,39 dikurangi 2.320,62 dikali L1. Kemudian di evaporator 2 yaitu L1 dikali CP1 dikali T2 min T1 ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan V2 dikali lambda 2. L1 yang kita cari, CP1-nya 4,022 dikali 61,44 dikurangi 76,89 ditambah 13.608 dikurangi L1 dikali 2.320,62 sama dengan L1 min L2 dikali 2.354,952. Kita kalikan. Kemudian koefisien yang sama kita jadikan 1 sehingga diperoleh persamaannya negatif 4.737,71 L1 dikali 2.354,95 L2 sama dengan negatif 31.579.000,4. Kemudian di evaporator 3 yaitu L2 dikali CP2 dikali T2 min T3 ditambah V2 lambda 2 sama dengan V3 dikali lambda 3. L2 dikali 3,896 dikali 61,44 dikurangi 38,26 ditambah L1 min L2 dikali 2.354,952 sama dengan L2 dikurangi 2.721,7 dikali 2.410,86. Kita kalikan, kemudian koefisien yang sama kita jadikan 1 sehingga diperoleh persamaannya 2.354,952 L1 dikurangi 4.675,51 L2 sama dengan negatif 3.280.698. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, supaya L2-nya habis, maka kita harus kalikan yang atas, kita kalikan dengan L2, koefisien L2 yang bawah, kemudian yang bawah kita kalikan dengan koefisien di L2 atas, sehingga diperoleh persamaannya
Persamaan yang kedua yaitu 9.406,228 L1 dikurangi 4.675,51 L2 sama dengan 62.696.857,01. Sedangkan persamaan tiganya 2.354,952 kali L1 dikurangi 4.680,377 L2 sama dengan negatif 3.280.697,75. Supaya L2 habis maka harus dikurangi, sehingga 7.506,347 L1 sama dengan 69.429,25, sehingga diperoleh L1-nya sama dengan 9.824,233 kg per jam. Kemudian kita substitusi nilai L1 ke persamaan 3. Jadi diperoleh yaitu L1-nya dimasukkan ke persamaan 3, sehingga diperoleh L2-nya sebesar 6.344,99 kg per jam. Kemudian kita substitusi nilai L1 ke persamaan 1. Nah, L1-nya kita masukkan ke persamaan L1 sehingga diperoleh S-nya sama dengan 4.742,205 kg per jam. Kemudian kita mencari V1, V2, dan V3 yang sebenarnya. Karena kan tadi V1, V2, V3-nya kita asumsikan sama. Sekarang kita mencari yang sebenarnya. Menggunakan rumus yang tadi yaitu V1 sama dengan F min L1 sama dengan 13.608 dikurangi 9.824,233, sehingga diperoleh V1 sama dengan 3.783,767 kg per jam. Kemudian V2-nya sama dengan L1 min L2 sama dengan 9.824,33 dikurangi 6.344,999, sehingga diperoleh V2-nya sama dengan 3.479,234 kg per jam. Kemudian mencari L2 sama dengan V3 ditambah L3, sehingga V3-nya sama dengan L2 min L3 sama dengan 6.344,99 dikurangi 2.721,6, sehingga diperoleh V3-nya sama dengan 3.623,399 kg per jam. Kemudian kita mencari Q1 sama dengan S kali lambda S sama dengan 4.742,205 kg per jam dikali 2.295,198 kJ per kilogram sama dengan 10.884.300 kJ per jam. Kemudian kita jadikan watt. Watt itu sama saja dengan joule per sekon, sehingga sama dengan 3.023.416,774 watt. Kemudian mencari Q2 sama dengan V1 dikali lambda 1 sama dengan 3.783,767 kg per jam dikali 2.320,62 kJ per kilogram sama dengan 8.780.686 kJ per jam.
sama dengan 2.439.079,519 watt. Kemudian Q3 sama dengan V2 dikali lambda 2 sama dengan 3.479,234 kg per jam dikali 2.354 dikali 592 kJ per kilogram sama dengan 8.193.427 kJ per jam sama dengan 2.275.951,926 watt. Kemudian kita mencari luas masing-masing evaporator. A1 sama dengan Q1 per U1 dikali delta T1 sama dengan 3.023.416,774 dibagi 624,6 dikali 8,4 sehingga A1 sama dengan 57,44 meter persegi. A2 nya sama dengan Q2 per U2 dikali delta T2 sama dengan 2.439.079,519 dibagi 3.407 dikali 15,45 sama dengan 46,34 meter persegi. Kemudian A3 yaitu Q3 per U3 kali delta T3 sama dengan 2.259.951,926 per 2271 dikali 23,17 sama dengan 43,24 meter persegi. Jadi rata-ratanya sama dengan 49,0105 meter persegi. Karena di sini ada perbedaan nilai A1, A2, A3 yang besar, maka kita coba mentrial supaya nilai A1, A2, A3-nya itu hampir sama. Nah, selanjutnya step ke-6. Neraca massa komponen masing-masing efek dengan L1 sama dengan 9.824,233 kg per jam, L2 nya 6.344,99 kg per jam, dan L3 nya sama dengan 2721,6 kg per jam. L1, L2 ini diperoleh dari persamaan yang kita hitung tadi. Nah, untuk step ke-6 ini kita menghitung ulang dari step kedua. Nah, untuk evaporator pertama yaitu F dikali XF sama dengan L1 dikali X1. 13.608 dikali 0,1 sama dengan 9.824 dikali 233 dikali X1. Sehingga diperoleh X1 nya sama dengan 0,138. Kemudian di evaporator 2 yaitu L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2 sama dengan 9.824,233 dikali 0,138 sama dengan 6.344,99 dikali X2 sehingga diperoleh X2 nya sama dengan 0,214. Kemudian di evaporator 3 yaitu L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. 6.344,9 dikali 0,214 sama dengan 2721,6 dikali X3. X3 sama dengan 0,5. Kemudian karena tidak ada BPR, maka menggunakan persamaan 855. Sigma delta T aksen sama dengan TS min T3 sama dengan 85,31 dikurangi 38,26 sama dengan 47,04971 derajat Celcius. Kemudian kita menggunakan persamaan 8511 untuk mencari delta T aksen masing-masing evaporator. Yang pertama delta T aksen 1 sama dengan delta T1 kali A1 per
A rata-rata sama dengan 4,427 dikali 57,44 per 49,0105 sama dengan 9,876 derajat Celcius. Kemudian delta T aksen 2 sama dengan delta T2 dikali A2 per A rata-rata sama dengan 15,45 dikali 46,34 per 49,0105 sama dengan 14,607 derajat Celcius. Kemudian delta T aksen 3 sama dengan delta T3 dikali A3 per A rata-rata sama dengan 23,17 dikali 43,24 per 49,0105 sama dengan 20,448 derajat Celcius, sehingga diperoleh delta T aksen sama dengan 44,939199 derajat Celcius. Kemudian kita mencari T masing-masing evaporator. Untuk yang pertama T1 sama dengan TS min delta T aksen 1 sama dengan 85,31 min 9,876 sama dengan 75,436 derajat Celcius. Yang kedua delta T2 yaitu T2 sama dengan T1 min delta T aksen 2 sama dengan 75,436 min 14,607 sama dengan 60,829 derajat Celcius. Kemudian T3 sama dengan T2 min delta T aksen 3 sama dengan 60,829 dikurangi 20,448 sama dengan 40,381 derajat Celcius. Kemudian kita mencari kapasitas panas. Rumusnya Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,3 kali X. Untuk yang feed yaitu CPF sama dengan 4,9 min 2,35 dikali 0,1 sama dengan 3,955. Kemudian L1 yaitu CP1 menggunakan X1 ya. Jadi CP1 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,138 sama dengan 3,86. Kemudian L2 yaitu CP2 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali X2 yaitu 0,214 sama dengan 3,686. Kemudian L3 yaitu CP3 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali X3 yaitu 0,5 sama dengan 3,05. Untuk selanjutnya, kita mencari panas laten tiap suhu melalui data Appendix A29. Untuk yang pertama, kita sudah cari bahwa T1 aksen sama dengan 75,436 derajat Celcius. Berapa sih lambda satunya? Maka diperoleh data dari appendix yaitu seperti pada tabel menggunakan rumus interpolasi sehingga diperoleh lambda 1 sama dengan 2321,19 kJ per kilogram. Kemudian yang kedua yaitu T aksen 2 sama dengan 60,82 derajat Celcius. Data dari appendix seperti ini sehingga diperoleh X2 nya sama dengan 2356,442 kJ per kilogram. Kemudian yang ketiga T aksen 3 sama dengan 40,381 derajat Celcius. Tabel dari appendix diperoleh data seperti pada tabel sehingga diperoleh X3 sama dengan 2405,8253 kJ per kilogram. Yang keempat yaitu TS sama dengan 85,31 derajat Celcius. Tabelnya diperoleh seperti pada tabel sehingga diperoleh lambda S sama dengan 2295,198 kJ per kilogram. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari neraca massa untuk V1, V2, dan V3. V1 sama dengan F min L1. V sama dengan 13.608 dikurangi L1. Kemudian L1 sama dengan V2 ditambah L2.
sehingga V2-nya L1 min L2. Kemudian yang ketiga yaitu L2 sama dengan V3 ditambah L3 sama dengan V3 sama dengan L2 min L3, di mana L3-nya 2721,7. Kemudian kita mencari neraca energi untuk masing-masing efek. Untuk evaporator yang pertama yaitu F kali CPF dikali TF min T1 ditambah S kali lambda S sama dengan V1 dikali lambda 1. Diperoleh datanya tadi, kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh persamaannya yaitu 2321,1966 L1 ditambah S kali 2295,198 sama dengan 33.612.409. Kemudian di evaporator 2 yaitu L1 dikali CP1 dikali T2 min T1 ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan V2 dikali lambda 2. Nilai masing-masing komponen kita masukkan sehingga diperoleh persamaannya 2356,442 L2 dikurangi 4734,09 L1 sama dengan negatif 31.586.843,9. Kemudian di evaporator 3 yaitu L2 dikali CP2 dikali T2 min T1 ditambah F2 ditambah V2 dikali lambda 2 sama dengan V3 dikali lambda 3. Nilai masing komponen kita masukkan sehingga diperoleh persamaan 2356,442 L1 dikurangi 4686,9 L2 sama dengan negatif 6.547.694,14. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Dengan cara kita mengalihkan yang atas, kita kalikan dengan koefisien yang ada di koefisien L2 yang ada di persamaan 3. Kemudian persamaan 3 kita kalikan dengan koefisien L2 yang ada di persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2 ini kita kalikan dengan 1,988971, sedangkan persamaan 3 kita kalikan 1. Sehingga persamaan 2 menjadi negatif 9415,963 L1 ditambah 4686,895 L2 sama dengan negatif 62.825.316,4. Sedangkan persamaan 3 yaitu tetap 2356,442 L1 dikurangi 4686,9 L2 sama dengan negatif 6.547,694,14. Sehingga supaya L2-nya habis, maka kita jumlahkan. Diperoleh hasilnya negatif 7.059,5213 L1 sama dengan negatif 69.373.010,5. Sehingga diperoleh L1 sama dengan 9.826,8717 kg per jam. Kemudian kita substitusi nilai L1 ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaannya menjadi min 4.734,09 dikali 9826,8717 ditambah 2.356,44 L2 sama dengan negatif 31.586.843,9, sehingga diperoleh
L2-nya sama dengan 6.337,7029 kg per jam. Kemudian kita substitusi nilai L1 ke persamaan 1, sehingga diperoleh S-nya sebesar 4.706,4814 kg per jam. Kemudian kita mencari nilai V1, V2, V3 yang sebenarnya. V1 sama dengan F min L1 sama dengan 13.608 dikurangi 9.826,8717, sehingga diperoleh V1 sama dengan 3.781,128 kg per jam. Kemudian V2 sama dengan L1 min L2 sama dengan 9.826,8717 dikurangi 6.337,7029, sehingga diperoleh V2-nya yaitu 3.489,169 kg per jam. Kemudian V3 sama dengan L2 min L3 sama dengan 6.337,7029 dikurangi 2.721,6 diperoleh V3-nya sama dengan 3.616,103 kg per jam. Kemudian kita mencari H1 sama dengan S kali lambda S, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 10.802.307,26 kJ per jam dijadikan kesatuan watt sama dengan 3.641 watt. Kemudian H2 yaitu V1 dikali lambda 1 sama dengan 8.744.562,872 kJ per jam sama dengan 2.437.379 watt. Kemudian H3 sama dengan V2 dikali lambda 2 sama dengan 8.216.823,826 kJ per jam sama dengan 2.282.451 watt. Kemudian kita mencari A1 sama dengan H1 per U1 dan dikali delta T1. Diperoleh hasilnya 48,641 meter persegi. Kemudian A2-nya G2 per U2 dikali delta T2 sama dengan 48,976 meter persegi. Kemudian A3 sama dengan H3 per U3 dikali delta T3 sama dengan 49,15 meter persegi. Sehingga diperoleh A rata-rata yaitu 48,923 meter persegi. Dan S-nya tadi diperoleh yaitu 4.706,4814 kg per jam. Nah, jadi nilai A rata-rata sebelumnya dengan A rata-rata hasil trial ini hampir mirip. Sekian penjelasan saya terkait penyelesaian soal 854. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.